Selamat datang di Prakosasana Yuda Channel. Balik lagi. Di video ini kita akan membahas beberapa pertanyaan sih ya. Di antaranya terkait video yang pertama, yaitu berapa sih gaji seorang HSE. Jadi kita nanti di video ini kita akan bahas secara lebih detail. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe video ini, kemudian like, kemudian share video ini. Jadi kemarin itu banyak yang bertanya sebenarnya berapa sih kisaran gaji HSE, seorang HSE itu. Kemudian kalau kita mau nego gaji, kira-kira saya harus tentukan harganya itu berapa biar saya menjadi seorang HSE itu ya dibayar tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu tinggi. Sebelum kita masuk berapa sih kisaran gaji HSE itu ya, jadi kita akan bahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi gaji seorang karyawan, dalam hal ini seorang HSE ya. Yang pertama adalah golongan. Dari di sini yang dimaksud golongan itu posisi yang kita lamar. Jadi posisi yang kita lamar itu posisinya untuk posisi apa? Jadi apakah dia mulai dari safety man, kemudian dia safety officer, ataukah safety supervisor, ataukah superintendent, ataukah advisor, ataukah manager. Itu kita harus tahu dulu golongan apa yang kita lamar. Jadi jangan asal lowongan HSE langsung dilamar, tapi kita juga harus tahu itu ditempatkan di posisi apa, karena masing-masing golongan itu mempunyai grade ataupun mempunyai standar gaji yang berbeda. Kedua adalah pengalaman atau masa kerja. Jadi buat kalian yang memang belum memiliki pengalaman, harusnya kalian bisa menentukan posisi mana yang kalian akan lamar. Jadi nggak mungkin dong misalnya belum punya pengalaman di HSE, tahu-tahu dia mendaftar sebagai supervisor atau superintendent HSE. Nah, jadi itu sesuai dengan kemampuan kalian ataupun pengalaman kalian. Pengalaman kalian itu akan diperhitungkan oleh perusahaan. Jadi ibarat pilot itu memiliki jam terbang ya, memiliki jam terbang. Buat kalian adalah pengalaman menjadi seorang HSE. Jadi dari pengalaman tersebut si perusahaan itu bisa tahu, oh track recordnya ternyata dia pengalaman di perusahaan A, B, C, kemudian kenapa dia pindah, kemudian apa yang menyebabkan seseorang HSE ini bisa meningkatkan skillnya. Jadi si perusahaan itu tahu. Yang ketiga adalah pendidikan terakhir. Jadi memang di beberapa perusahaan itu ada yang mensyaratkan beberapa posisi itu dia minimal misalnya dari D3, kemudian ada juga yang minimal dia adalah S1. Jadi itu juga mempengaruhi terutama untuk grade di jabatan ya, karena memang di beberapa perusahaan itu ada sistemnya grade. Jadi ada grade, misalnya grade 1, 2, 3 sampai berapa itu kan. Jadi perusahaan itu mensetarakan berdasarkan grade itu. Misalnya kita D3 masuk di grade 4, kemudian ada S1 masuk di grade 5. Itu juga mempengaruhi gaji karyawan juga, ataupun perusahaan juga akan menentukan, oh dia masuk di grade ini, jadi standar gajinya adalah seperti ini. 4 adalah kompetensi. Jadi buat kalian misalnya menjadi seorang HSE, apa sih yang dinilai dari kompetensi tersebut? Ibaratnya gini, seseorang bisa dianggap kompeten atau dia mampu mengerjakan pekerjaan tersebut harus ada bukti otentiknya. Salah satunya adalah sertifikat. Jadi buat kalian yang ingin melamar pekerjaan bisa dicantumkan kalian telah memiliki sertifikasi ataupun memiliki kompetensi di bidang K3 atau bidang HSE. Itu bisa menjadi nilai plus, karena memang banyak perusahaan mensyaratkan seseorang harus memiliki kompetensi atau keahlian. Salah satunya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Yang kelima yang mempengaruhi gaji seorang karyawan adalah lokasi kerja. Jadi
itu sangat menentukan sekali ya, karena memang banyak posisi HSE perusahaan-perusahaan yang memang lokasi kerjanya itu memiliki resiko, memiliki cuaca, memiliki suasana yang sangat berbeda. Misalnya pasti lain dong kalau misalnya orang ditempatkan di offshore atau di tengah laut, pasti akan berbeda dengan orang ditempatkan di onshore atau di darat. Itu pun karena resikonya juga berbeda. Kemudian biasanya kalau di offshore ataupun di onshore beberapa atau di area yang remote, mereka akan sistemnya itu roster. Jadi misalnya setiap 4 minggu mereka akan off. Jadi 4 minggu kerja, kemudian ada yang 2 minggu off ataupun 4 minggu off. Itu juga mempengaruhi dari sistem pengajian itu tersendiri. Selanjutnya, berapa sih gaji seorang HSE? Apakah di posisi HSE itu gajinya itu bisa puluhan juta, ratusan juta? Oke, kita akan bahas di segmen ini. Kita bahas mulai dari entry level ya. Dalam arti di sini biasanya seorang HSE itu baru masuk, baru mengenal atau baru terjun menjadi seorang HSE, biasanya minimal gaji yang mereka terima adalah UMR. Jadi upah minimum regional ya, atau provinsi atau kabupaten. Di situ adalah upah minimalnya seperti itu. Kemudian selain upah UMR tersebut, biasanya itu mendapatkan beberapa tunjangan. Jadi kisarannya antara, misalnya kalau UMR-nya dia 3 juta atau 4 juta, antara 4 juta sampai 7 juta. Itu untuk entry level ya, untuk kategori posisi HSE. Tapi itu juga beda lagi ketika nanti tergantung sektor industrinya. Kalau memang sektor industrinya itu biasanya kalau misalnya construction, EPC di migas ya, itu juga harganya sekitaran itu. Kemudian beda lagi dengan sektor manufaktur ataupun sektor pertambangan, karena bedanya gini, kalau di EPC karena dia kan jangka waktunya tertentu ya, pendek, lain dengan misalnya manufaktur yang dia bisa long time. Jadi biasanya kalau dari sisi konstruksi memang dia besar di pendapatannya, tapi memang durasinya itu cukup singkat. Kita mulai dari sektor konstruksi atau EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Itu juga beda-beda ya. Jadi ada EPC-nya migas, EPC-nya power plant, kemudian EPC-nya mining atau pertama, itu juga berbeda. Kalau untuk di sektor EPC atau konstruksi ya, jadi untuk HSE in charge di onsite, macam-macam sih, ada HSE in charge onsite, ada juga safety man. Itu biasanya mereka mendapatkan gaji antara 5 sampai 8 juta. Kemudian kalau untuk levelnya officer itu mereka mulai dari 7 juta sampai 10 juta, itu untuk EPC. Kemudian untuk level supervisor sendiri itu mereka bisa mendapatkan angka gaji di atas 10 juta, bisa 10 sampai 15 atau 10 sampai 13. Jadi ranknya antara 10 sampai 15 juta. Tapi itu dari beberapa sharing ya dengan sesama profesi HSE. Jadi ini bukan menjadi patokan. Itu balik lagi tergantung jenis perusahaannya, kemudian lokasi kerjanya, kemudian resikonya, itu juga berbeda-beda. Dan untuk sektor manufaktur, jadi kalau sektor manufaktur itu kan memang jangka kerjanya itu long time ya, jadi memang dia produksi sebuah produk, jadi memang lain dengan EPC yang berdurasi. Tapi kalau manufaktur itu dia jangka panjang, memang biasanya pendapatan nggak sebesar seperti HSE yang di sektor EPC. Biasanya kalau level HSE officer itu antara UMR sampai dengan dia antara sekitar 7 sampai 8 juta. Kemudian supervisor itu antara 7 sampai 10 juta, itu juga ada.
Kemudian untuk level manager itu lain lagi. Kalau level manager pasti sudah 2 digit. Ada juga di atas 20, ada yang di atas 30 juta, itu untuk level manager. Dan untuk sektor mining ya, atau pertambangan, jadi biasanya di mining itu ada HSE-nya, jadi mereka mulai dari safety officer-nya sampai superintendent atau supervisor, kemudian sampai manager. Kalau untuk safety officer, karena mereka memang bekerja di area pertambangan yang memang remote area ya, di tengah hutan atau di memang area yang terpencil, jadi memang mereka bisa pendapatannya itu bisa lebih besar daripada manufaktur. Misalnya saja seorang HSE officer di mining itu bisa mendapatkan gaji take home pay. Jadi take home pay itu jumlah yang mereka terima setiap bulannya itu bisa antara 5 sampai 12 juta untuk seorang HSE officer. Kemudian di supervisor itu bisa antara 8 sampai 15 juta untuk HSE supervisor. Kalau superintendent atau manager itu mungkin bisa sampai di atas 20 juta. Itu bahkan bisa sampai 30 atau 40 juta kalau memang dia levelnya itu manager ya, misalnya HSE manager, kemudian dia juga memiliki pengalaman yang di atas 15 tahun misalnya, karena pengalaman itu juga mempengaruhi ketika seseorang menjadi seorang HSE. Itu juga jadi pertimbangan HR dalam merekrut sebuah posisi di HSE. Dan untuk sektor oil and gas ya, atau minyak dan gas, itu memang di sektor ini memiliki resiko yang paling tinggi. Jadi mereka kalau untuk safety officer itu range-nya bisa antara 8 sampai 15 juta itu untuk safety officer, atau bahkan sampai 20 juta itu untuk safety officer. Kemudian supervisor itu bisa sampai 20, di atas 20 juta sampai 40 juta. Atau superintendent itu bisa mungkin sampai 50 juta, itu untuk sektor oil and gas ya, atau migas. Atau seorang manajer pun dia bisa mendapatkan antara 40 sampai 80 juta untuk manajer. Dan biasanya kalau di oil and gas itu ada HSE advisor ya, jadi memang dia expert ya, bidangnya expert. Dia expert itu dia sudah ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia expert dalam bidang alat berat, kemudian dalam bidang pengeboran misalnya, dia bisa sampai antara 70 juta sampai di atas 100 juta per bulan. Mantap ya. Jadi memang kalau di sektor oil and gas memang terkenal memang high salary, karena memang resiko mereka, kemudian sistem kerja mereka itu sangat ketat ya. Belum lagi kalau mereka ditempatkan di laut, di offshore, itu juga bisa sampai selama 1 bulan mereka kerja terus menerus selama 12 jam. Apalagi ada juga yang kalau HSE itu ada yang misalnya in charge-nya itu 1 orang aja. Jadi mereka siang itu mereka in charge, kemudian kalau shift malam mereka on call. Jadi ketika mereka dibutuhkan mereka harus datang. Itu juga ada. Jadi memang tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Jadi untuk oil and gas memang bisa lebih resikonya lebih tinggi sebandinglah dengan pendapatan yang mereka terima. Topik kita kali ini sebenarnya kita bahas ini yang pertama, video ini bisa dijadikan sebagai motivasi buat kalian yang memang belum kenal HSE kemudian mau terjun ke dunia HSE. Silakan. Potensi untuk mendapatkan pekerjaan di dunia HSE itu sangat besar karena banyak perusahaan memang sangat membutuhkan tenaga di bidang HSE. Kemudian kita sharing terkait salary juga, itu juga buat motivasi kalian bahwasanya oh ternyata saya setelah menjadi HSE gaji saya masih terlalu kecil, atau gaji saya masih masih berasa kurang. Tapi tenang aja, karena kalau kita sebagai HSE
Kalau kita setiap hari kan kita improve ya, upgrade skill, itulah yang akan kita akan dapatkan itu berbanding lurus dengan gaji yang kita terima. Jadi kalau kita sekarang masih posisi, oh saya bekerja digaji merasa gaji saya kecil, nggak apa-apa, terus lanjutkan di situ. Kalau memang ada kesempatan silakan untuk ambil. Tapi kalau memang belum ada kesempatan, lakukan pekerjaan kalian yang terbaik. Karena kita yakin kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan baik, maka itu juga akan menaikkan kualitas kita di nantinya ketika kita bekerja di lain perusahaan. Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat kalian yang memang ingin mengenal di dunia HSE. Kemudian buat kalian yang mungkin ingin pindah atau ingin alih profesi, misalnya saya dari perbankan, saya pengen pindah ke project yang memang jadi seorang HSE. Ada, karena saya juga punya pengalaman, punya kawan yang memang dulunya di perbankan, kemudian karena dia melihat potensi dari pekerjaan sebagai seorang HSE, dia ambil sertifikasi, akhirnya sekarang dia menjadi HSE profesional. Oke, itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.